Nah, kemudian butuh superposition. Nah, jadi kita tetap berangkat dari persamaan differential equation atau persamaan diffusivity ini, kemudian kita dari kombinasi antara apa namanya? Misalnya di sini nih, saya punya sumur A dan saya punya sumur B yang masing-masing produce dengan laju alir QA dan QB. Kemudian pertanyaannya, bagaimana profil tekanan di titik C? Nah, ini kita bisa mengevaluasi dengan well testing. Ya, dengan namanya prinsip apa namanya? Superposition. Jadi, respon dari sumur A adalah persamaan ini, respon dari sumur B adalah persamaan ini. Nah, kita bisa menghitung tekanan di titik C dengan principle of superposition. Nah, mengapa kita bisa menggunakan superposisi? Karena persamaan ini pada dasarnya adalah linear equation. Persamaan linear. Ya. Jadi kalau dia persamaan linear, kita bisa menggunakan principle superposition sehingga kita bisa mudah. Kalau saya punya titik A dan B, saya bisa menghitung di titik C, di titik D, di titik E, dan di titik manapun kita bisa menghitung dengan superposisi. Nah, kira-kira seperti ini. Saya bisa menghitung titik C dari titik A dan titik B dengan ya tinggal saya tambah aja gitu. P di titik C adalah initial pressure dikurang komponen A dikurang komponen B. Nah, setelah kita generalisasi, kita akan dapat tekanan di titik C sebagai fungsi waktu. Kita bisa hitung dengan persamaan seperti ini. Ini kalau superposisi untuk jarak atau distance atau location atau space. Kita juga bisa menghitung superposisi sebagai in space, in time. Nah, ini salah satu aplikasi dari superposisi di space. Nah, jadi misalnya nih saya punya sumur di sini, tapi di dunia nyata saya punya patahan di sini. Nah, bagaimana secara matematika saya bisa memodelkan patahan? Ya, saya bisa memodelkan patahan, saya bisa memodelkan fault itu seperti apa gitu. Nah, saya bisa pakai superposition in space dengan saya buat satu sumur kembar tapi imaginary di sini. Gitu ya. Jadi ada sumur asli warna merah, saya buat sumur imaginary warna biru sama persis. Yang mana setelah saya superposisi, saya akan punya daerah di tengah-tengah yang laju alirnya zero. Laju alir zero inilah yang secara matematika kita bisa mewakilkan patahan. Ya, jadi dengan well testing, nantinya kita bisa menganalisis atau kita bisa mengestimasi, memperkirakan adanya patahan di sekitar sumur kita. Background-nya itu adalah superposisi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ditangkap dulu aja. I know it's a little bit membingungkan gitu ya, tapi ini tetap perlu kita tangkap at least apa namanya kulit-kulitnya seperti itu. Kemudian ada superposition in time. Nah, ini kita pakai karena kita tahu bahwa well testing itu nggak pernah laju alirnya konstan. Pasti ada flow rate 1, flow rate 2, pasti ada variasi flow rate. Nah, masing-masing flow rate Q1, Q2, atau Q-nya 0, build up, itu pasti memberikan respon yang berbeda. Nah, dalam hal ini, Q1 itu memberikan respon yang persamaan matematikanya itu seperti ini. Masih sama mengikuti solusi yang tadi saya munculkan di slide sebelumnya. Nah, perubahan dari Q1 ke Q2 akan memberikan respon tekanan seperti di bawah. Nah, sekarang bagaimana saya bisa menghitung tekanan sebagai fungsi waktu kalau laju alirnya tidak konstan? Kalau laju alirnya berubah-ubah, bagaimana saya bisa membuat persamaan sebagai fungsi waktu, persamaan tekanan? Saya bisa pakai superposition in time, tinggal saya kombinasikan aja seperti ini. Jadi profil tekanan di sumur saya gitu ya, atau di lokasi manapun gitu, sebagai fungsi waktu adalah initial pressure ditambah semua komponen perubahan laju alirnya. Nah, kalau kita kombinasikan, kita akan dapat bentuk seperti ini, dan kalau kita generalisasi, kita akan dapat bentuk seperti ini. Ya, jadi superposition in space dan superposition in time itulah yang membentuk menjadi pilar utama
semua plot-plot well test kita. Kayak gitu ya. Ini sudah hampir jam 8, tapi saya minta 5 menit terakhir ya untuk menyelesaikan gitu ya. Ini memang sudah mau selesai nih bagian ini gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini juga kombinasi superposition in time, bagaimana saya bisa, misalnya saya punya komponen terpisah-pisah nih, Q1 sendiri, pressure-nya sendiri, Q2 sendiri, pressure-nya sendiri, saya gabung, saya bisa dapat plot kombinasi seperti ini yang mirip dengan well testing kita. Atau contoh yang kanan, saya punya laju alir 1 dan saya punya laju alir minus, ya, Q positif dan Q negatif. Setelah saya kombinasikan, saya bisa membuat build up, pressure build up. Ya, jadi di sini ada flow rate, kemudian build up itu kan laju alirnya 0, jadi di sini. Jadi saya dengan presuposisi prinsip, bukan presuposisi, dengan prinsip superposition saya bisa bentuk build up, saya bisa bentuk apa namanya variable rate macam-macam.